Salam. Kita lanjutkan pelajaran kita hari ini dengan tentang topik apakah Arminianisme itu Alkitabiah? Apakah Arminianisme itu Alkitabiah? Namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk peluang, kasih, kemurahan, berkat dan anugerah-Mu sampai saat ini. Kami masih hidup, kami diberikan napas kehidupan, kekuatan, karena semua itu karena kasih dan anugerah pertolongan Tuhan. Dan hari ini kami akan melanjutkan pelajaran kami dengan topik apakah Arminianisme itu Alkitabiah? Tuhan, apa yang kami pelajari ini bukan untuk kami mengkritik satu atau organisasi atau orang atau para teolog, tapi kami mempelajari untuk mendiskusikan agar kami lebih mengerti tentang kebenaran firman-Mu, pengetahuan tentang Engkau Tuhan, supaya kami bisa diperlengkapi dengan kebaikan dan kami bisa menerapkan dengan baik dan benar juga, dan biar kami hidup dalam satu kesatuan tubuh Kristus, percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Bapak, urapi hamba-Mu sebagai dosen pengampu. Tuhan tahu hamba tidak bisa apa-apa, tidak mampu, namun hamba tahu dengan urapan Roh Kudus hamba mampu, dan hamba dan kami semua para mahasiswa mampu karena Tuhan saja. Suci kuduskan kami Bapa, berikan kerendahan hati supaya kami tetap hidup bergantung hanya pada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa dan kami mulai pelajaran ini, mendiskusikan pelajaran ini. Amin. Apakah Arminianisme itu Alkitabiah? Arminianisme adalah sistem kepercayaan yang mencoba menjelaskan hubungan antara kedaulatan Tuhan dan kehendak bebas manusia, khususnya dalam kaitannya dengan keselamatan. Arminianisme dinamai menurut Yakob Arminius tahun 1560 sampai 1609, seorang teolog Belanda. Sementara Calvinisme menekankan kedaulatan Tuhan. Arminianisme menekankan tanggung jawab manusia. Jika Arminianisme dipecah menjadi 5 poin mirip dengan 5 poin Calvinisme, maka kelima poin tersebut adalah: 1. Kerusakan sebagian. Manusia rusak tetapi masih mampu mencari Tuhan. Kita jatuh dan tercemar oleh dosa, tetapi tidak sampai pada tingkat di mana kita tidak dapat memilih untuk datang kepada Tuhan dan menerima keselamatan. Dengan bantuan kasih karunia yang mendahului dari Tuhan, dengan kasih karunia tersebut, kehendak manusia bebas dan memiliki kuasa untuk tunduk pada pengaruh Roh Kudus. Catatan: banyak penganut Arminian menolak kerusakan sebagian dan memiliki pandangan yang sangat mirip dengan kerusakan total Calvinis. 2. Pemilihan bersyarat. Allah hanya memilih mereka yang Ia tahu akan memilih untuk percaya. Tidak seorang pun ditentukan sebelumnya untuk masuk surga atau neraka. 3. Penebusan tak terbatas. Yesus mati untuk semua orang, bahkan mereka yang tidak dipilih dan tidak akan percaya. Kematian Yesus adalah untuk seluruh umat manusia, dan siapapun dapat diselamatkan dengan percaya kepadanya. 4. Kasih karunia
yang dapat ditolak. Panggilan Allah untuk diselamatkan dapat ditolak dan atau ditolak. Kita dapat menolak tarikan Allah menuju keselamatan jika kita memilih untuk melakukannya. Satu-satunya pokok Arminianisme yang diyakini oleh kaum Calvinis, 4 pokok sebagai Alkitabiah adalah pokok 3. Penebusan tak terbatas. 1 Yohanes 2 ayat 2 mengatakan, ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. 2 Petrus 2 ayat 1 memberitahu kita bahwa Yesus bahkan menebus nabi-nabi palsu yang akan dibinasa, sebagaimana di antara umat manusia dahulu ada nabi-nabi palsu, sama seperti di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka, dan dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Keselamatan Yesus tersedia bagi siapa saja dan semua orang yang percaya kepadanya. Yesus tidak hanya mati bagi mereka yang akan diselamatkan. Calvinisme 4 pokok posisi resmi God Question Ministries menganggap keempat pokok Arminianisme lainnya tidak alkitabiah. Dalam derajat yang berbeda, Roma 3 ayat 10 sampai ayat 18 dengan kuat mendukung kebejatan total, pemilihan bersyarat, atau pemilihan berdasarkan pengetahuan Allah sebelumnya tentang tindakan manusia, meremehkan kedaulatan Allah. Roma 8 28 ayat 30. Kasih karunia yang dapat ditolak meremehkan kuasa dan tekad Allah. Keselamatan bersyarat menjadikan keselamatan sebagai upah atas pekerjaan dan bukan pemberian kasih karunia. Efesus 2 ayat 8 sampai ayat 10. Ada masalah dengan kedua sistem tersebut, tetapi kita melihat Calvinisme lebih berdasarkan pada Alkitab daripada Arminianisme. Akan tetapi kedua sistem tersebut gagal menjelaskan secara memadai hubungan antara kedaulatan Allah dan kehendak bebas manusia, karena fakta bahwa mustahil bagi pikiran manusia yang terbatas untuk memahami suatu konsep yang hanya dapat dipahami sepenuhnya oleh Allah.